panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kita untuk selalu tholaqul ilmi. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa mari kita mengucapkan jer. Kalau Pak Guru bilang mana semangatmu, jawabannya apa? Ini semangatku. Terus selanjutnya, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang fikih. Materi pelajarannya adalah tentang apa? Kurban. Siapa tahu sejarah kurban itu bagaimana ceritanya? Asal mula disyariatkannya ibadah kurban. Rehan, apa? Rehan sejarah ibadah kurban bagaimana? Rehan sejarah ibadah kurban tadi bagaimana? Menyembelih, bagus. Yang disembelih apa? Raka? Yang disembelih apa? Hewan kurban. Yang disembelih hewan kurban. Sejarah singkat ibadah kurban. Sejak kurban itu disyariatkan sejak Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim ya Mas Rehan. Jadi bukan menyembelih. Sejarah singkat ibadah kurban, syariat ibadah kurban itu pada masa Nabi Ibrahim. Jadi anak sekalian, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat ibadah kurban. Yang kedua, pengertian tentang ibadah kurban. Namun kita akan bagi ke beberapa kelompok. Nanti kita akan bahas tentang hukum kurban. Hukum kurban itu apa? Hukum kurban. Nah, nanti ada hukum kurban. Yang pertama, perhatikan, silakan ditulis. Hukum kurban yang pertama, hukum kurban untuk Nabi Muhammad. Hukum kurban untuk Nabi Muhammad. Dan yang kedua, hukum kurban, bawahnya yang kedua ya. Hukum kurban bagi orang yang bernazar. Hukum kurban bagi orang yang bernazar. Yang ketiga, hukum kurban bagi orang yang mampu. Hukum kurban bagi orang yang mampu. Yang keempat, hukum kurban bagi orang yang berkorban setelah habis hari tasyrik. Setelah habis hari tasyrik. Dan yang kelima, hukum kurban bagi orang yang ingin berkorban dengan 50 ekor ayam. 50 ekor ayam. Nah,
membahas hukum Nabi Muhammad berkorban. Nomor 1 ya. Nanti kelompok 1 saya beri nama kelompok kaum Nabi Muhammad. Yang di sini kelompok kaum Nabi Muhammad. Jadi hanya menjawab satu permasalahan saja. Hukum korban bagi Nabi Muhammad 1. Biar yang kedua, kelompok sini saya beri nama hukum korban bagi orang yang mampu. Perhatikan sini hanya nomor 2. Kelompok korban bagi orang yang mampu. 3. Di sini nanti menjawab hukum korban. Maaf, nanti nomor 2 ya. Hukum korban bagi yang bernadar. Ini nomor 2. Di sini kelompok 3. Hukum korban bagi orang yang mampu. Ini nomor kelompok 3. Kemudian kelompok 4 di sini nomor 4 tadi apa? Dan misalnya setelah kita mendiskusikan permasalahan yang ada, sekarang kita presentasikan di depan kelas. Untuk kelompok pertama adalah kelompok kaum Nabi Muhammad. Dengan permasalahan bagaimana hukumnya berkorban bagi Nabi Muhammad. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Beri tepuk tangan ya Maryam. Dan silakan dibaca bersama-sama bagaimana hukum berkorban bagi Nabi Muhammad. Bagaimana hukum korban untuk Nabi Muhammad? Sunnah Muhammad karena Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Ya, jawaban yang bagus, beri tepuk tangan. Lalu selanjutnya kita ajak bagaimana berkorban dengan menggunakan ayam. Kelompok ayam, bukan kelompok ayam. Seperti ayam, Pak. Silakan maju. Dan silakan dibaca bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh korban bagi orang yang bernadar. Ya bagus jawabannya benar atau tidak? Dan sekarang pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu karena mengingat masih ada pelajaran yang lain, maka perlu saya tekankan bahwa berkorban itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Kecuali bagi orang yang bernadar itu hukumnya wajib. Karena bernadar itu mempunyai niat untuk berkorban, maka hukumnya adalah wajib. Lalu bagaimana hukum korban? Dengan 50 ayam, maka solusinya adalah untuk mengganti atau ayamnya dijual kemudian dibelikan seekor kambing karena cukup ya 50 ayam. Kalau 50 ayam harga satu ayamnya 60, maka ketemunya adalah 3 juta. Padahal harga kambing hanya sekitar 2.500.000, itu sudah dapat